penyembelihan yang tepat itu? Kalau waktu yang afdol adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Namun ada hadis Rasulullah menjelaskan bahwa ayyamut tasyrik ayyamul udhiyah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk berkurban. Jadi tanggal 10 tambah hari tasyrik 11, 12, 13. Namun walaupun tanggal 10 pelaksanaan kurbannya juga baru boleh dilakukan setelah selesai sholat Id. Sebenarnya tanggal 10 kan ketika maghrib malam takbiran itu sudah masuk tanggal 10. Namun kurbannya, penyembelihan hewan kurban baru boleh bisa dilakukan setelah sholat Idul Adha. Kalau tanggal 13 tentu sebelum masuk azan maghrib. Karena ketika nanti azan maghrib sudah berganti tanggal di tanggal 14. Begitu. Sehingga ya kalau bisa memilih tanggal 10 itu afdal. Namun kalau belum memungkinkan bisa dipilih antara tanggal 11, 12 atau 13. Gitu. Nah ini terkait dengan pembagian hewan kurbannya, Ustaz. Ya. Hewan kurban itu dibagikan lebih baik dalam bentuk mustahkah ataukah sudah matang? Oh iya. Orang akikah kan biasanya matang gitu Ya. kan? Sebenarnya begini, ini mohon maaf bukan bahasa meluruskan, tidak. Tetapi kalau kita lihat bagaimana sirah Rasulullah terkait dengan masalah akikah, justru di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat, ketika mengakikahkan anaknya, membagikan dalam bentuk mentah. Oh iya. Jadinya yang dibagikan dalam bentuk mentah. Tapi masalahnya adalah begini, kita tinggal di lingkungan yang padat, kenalan kita banyak, teman kita banyak, saudara kita banyak, keluarga banyak, gitu kan? Kalau dia kurban 1 ekor kambing, kalau dibagikan mentah katakanlah setengah kilo, saya pernah menghitung 1 ekor kambing yang harganya 3 juta itu cuma dapat 19 bungkus, 20 bungkus lah katakan. Itu pun kecil itu kan? Ya kan? Sedangkan temannya banyak, keluarganya banyak, sehingga apa? Supaya mereka tetap menikmati daging kambing, sehingga diupayakan dengan dimasak. Karena memang membagikan hewan kurban atau daging akikah memang tidak ada ukurannya, mau berapa nasi gitu kan? Kalau mau ngasih sepotong kecil-kecil juga nggak ada yang larang, ya. Tapi kan jadi bahan makanan. Tapi berbeda kalau sudah dimasak, dikasih 3 tusuk sate, orang terima. Ada 1 bungkus gulai, jadi sudah, gitu kan? Nah, seperti itu. Dan sebenarnya hal yang seperti itu pun bisa dilakukan di kurban. Tapi masalahnya apa? Akhirnya kita akan menambah biaya lagi untuk memasaknya. Ya kan seperti itu. Namun itu jarang dilakukan ketika kurban. Karena apa? Karena banyak yang berkurban, apalagi di kurban secara kolektif, sehingga daging yang diterima cenderung lebih banyak. Wajar kalau kemudian dibagikan dalam bentuk mentah. Kalau akikah karena cuma dia saja yang menyembelih, sedangkan yang ingin merasakan itu banyak, yang ingin diundang banyak sudah dimasak, ya kan? 1 porsi nasi dengan 2 sendok buah gulai, 3 tusuk sate jadi, gitu kan? Ya, sehingga bisa jadi banyak yang diundang. Kalau gini, kita kan kondisinya di Bali nih, di Bali ini kan kita berdampingan dengan non Muslim. Nah, yang kita utamakan bagaimana, Kak? Padahal pada saat itu ada yang non Muslim bisa, tapi juga kekurangan. Apakah bisa kita dahulukan yang non Muslim ini, ataukah harus yang Muslim dulu? Apa salahnya untuk membagikan kepada orang Muslim? Tidak ada, dan tidak ada larangan dalam ini. Karena apa? Ibadah berkurban itu ada ketentuannya, namun membagikannya nilainya sedekah. Yang namanya sedekah itu tidak ada ikatan, ke siapapun boleh. Itu sedekah kepada orang Muslim, kepada kafir tidak masalah. Dan justru di zaman Rasulullah seorang sahabat disuruh membawakan hewan kurban untuk ibunya, bawakan hewan kurban untuk ibu, padahal ibunya kafir. Yang berikutnya ada dalil secara umum, saya lupa ayatnya dalam surah Al-Mumtahanah kalau misalnya. Di situ Allah berfirman, Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir selama dia tidak memerangimu dan selama dia tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu. Sehingga dari sini para ulama sepakat bahwa selama dia bukan kafir yang memerangi kita, nggak ada masalah secara hubungan sosial kita untuk berbagi. Bahkan sangat tidak etis kalau kemudian di lingkungan kita berkurban, ada tetangga non Muslim, tapi nggak dikasih. Secara hubungan sosial Islam tidak membenarkan itu, gitu kan? Diberikanlah pada dia. Namun kalau memang di lingkungan kita Muslim semua dan memang mereka memang layak untuk mendapatkannya, bagikan pada mereka. Kita nggak usah susah-susah nyari yang jauh-jauh yang non Muslim, gitu kan? Maksudnya apa? Memang
dilihat dari tujuan skala prioritas, ya kalau memang dilakukan itu mayoritas muslim, jadi berikan. Tapi jangan juga karena mayoritas muslim, ada yang terdekat dia non muslim tidak diberi. Karena begini, pembagian hewan kurban itu diperuntukkan untuk 3 golongan. Golongan pertama adalah kepada fakir miskin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah diperuntukkan untuk orang yang berkurban. Nah, di sini juga ada perbedaan cara pandang di masyarakat. Ada pemahaman di masyarakat bahwa orang yang berkurban nggak boleh makan hewan kurbannya. Justru terbalik. Justru dalam Islam Rasulullah menganjurkan orang yang berkurban disunnahkan makan hewan kurbannya. Ya, Rasulullah menyuruh kepada sahabat-sahabatnya untuk bawa pulang untuk keluargamu. Disuruh mengkonsumsi hewan kurban. Dan Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Rasulullah menyembelih dengan tangannya hewan kurban, mengulitinya sendiri, dan Rasulullah mengambil satu bagian paha belakang dari hewan kurbannya dibawa pulang untuk keluarganya. Nah, ini poin yang kedua. Sehingga tidak ada dasarnya seseorang melarang untuk yang berkurban itu mengkonsumsi hewan kurban. Bahkan disunahkan. Tinggal kalau dia memang yang berkurban ingin mengkonsumsi, ingin bawa pulang, ya diukur. Jangan sampai dia berkurban kambing, paha belakang 2 dibawa pulang, hatinya dibawa pulang, kepala dibawa pulang, gitu kan? Yang dikasih sisanya tinggal 3 iga dengan tengklengnya, gitu kan? Nah, itu tidak wajar, gitu kan? Diukurlah sama secukup yang dia bisa. Yang berikutnya yang ketiga diperuntukkan kepada dawil kurban. Dawil kurban itu adalah orang terdekat kita atau bahasa kita kerabat dekat. Nah, kerabat dekat ini fleksibel. Dia tidak ada ikatan apakah dia itu kaya atau miskin, kafir atau muslim, tidak ada. Dia bisa keluarga kita, relasi kita, teman kita, tetangga kita, siapapun dia, baik muslim maupun kafir, bisa. Jangan sampai kemudian kita berkurban di sini, kemudian ada tetangga nggak dikasih. Kok nggak dikasih? Dia udah kaya. Ini bukan masalah kayak tidak. Ini masalah menjaga tatanan sosial. Jangan sampai kemudian terjadi hubungan sosial tidak baik. Begitu. Masalah nanti dia udah nggak usah kasih yang lain. Oke, nggak ada masalah. Yang penting dia diberikan. Kami di sini alhamdulillah termasuk karena lingkungan juga tempat mengambil juga ada saudara-saudara yang Hindu. Ketika mengambil kita bagikan kepada mereka. Dan ketika kita bagikan, kadang kita juga memberikan pilihan kepada mereka. Ini Pak, kami berkurban, bulan Bapak juga kami berikan data untuk hewan kurban kami. Tinggal Bapak pilih mau yang sapi atau mau yang kambing. Kadang ya namanya di masyarakat ada yang mungkin nyaman dengan sapi, ada yang mungkin nyaman dengan kambing, ya pilihan. Yang merasa darah tinggi dia nggak mau makan kambing. Gitu. Walaupun saya juga nggak tahu apa caranya kambing dengan darah tinggi, gitu kan? Disalahkan kan? Ya, gitu. Oke, sehingga sebenarnya pembagian kepada non-muslim itu tidak ada larangan dan secara hukum umum bahwa membagikan hewan kurban itu sedekah dan sedekah itu kepada siapa saja. Yang penting kita bisa memahami tentang peta di lingkungan tersebut kalau kita berkurban. Ini siapa yang lebih pantas. Jangan sampai orang terdekat karena dia beda keyakinan kemudian tidak dapat. Karena dia kaya tidak dapat. Bukan masalah itu. Ya, seperti itu. Jadi, Kak Dedi, sebelum kita lanjut, kita minum dulu susu segar alami kita ya Kak Dedi. Alhamdulillah hari ini kita ada susu segar, susu asli dari Kediri, terbuat dari kedelai asli Kak Dedi. Dan insya Allah rasanya segar dan fresh, alami, terbuat dari susu Kediri. Monggo Ustaz kita cicipin dulu susu Kedirinya. Sebenarnya saya sudah diprotes oleh Dinas Kesehatan. Gimana? Dari Badan POM juga tidak boleh pakai susu kedelai karena ini bukan susu, sehingga stikernya kita ganti jadi sari kedelai. Oh baik. Tapi karena di masyarakat sudah umum namanya susu kedelai, biarin saja lah. Kita titipin dulu sari kedelai alami produksi dari Ustaz Dedi. Insya Allah bisa menyehatkan dan ini non kolesterol ya Ustaz? Iya. Apa sih hikmah kita berkurban ini? Kalau kita ingin mengambil hikmah berkurban, sebenarnya kita tidak bisa mengambil hikmah itu secara parsial hanya kurban saja. Karena begini, walaupun di situ kalau berbicara membagi hewan kurban, hikmahnya berbagi, ya. Hikmahnya kita beribadah dengan balasan yang besar, ya. Bahkan dalam ayat Allah berfirman, Allah tuh nggak menghendaki dagingnya, nggak menghendaki darahnya, tapi yang Allah inginkan dari ibadah kurban itu ketakwaan kita.
bahwa apa yang kita lakukan ini sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlepas dari ketaatan itu, ada rangkaian panjang yang terkait dengan ibadah kurban ini, yaitu kisah panjang hikmah perjalanan kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi begini, kenapa bahasanya berkurban? Ya kan? Kalau kita ambil bahasa kita, ini orangnya suka berkorban jiwa dan harta. Berarti apa? Dia mau mencurahkan potensi dirinya untuk satu kebaikan. Itu berkorban. Kalau kita ambil ditelusuri dari bahasa asalnya itu bahasa Arab, dari kata-kata qoroba yang artinya mendekat, bahwa apa yang dilakukan ini sebagai cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa setiap syariat itu pasti ada hikmahnya. Dan kalau kita lihat sejarah perintah berkurban ini kan diambil dari kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Tapi sebenarnya kalau kita ambil lagi, bulan Zulhijjah ini ada berkurban, ada juga haji. Oh iya. Haji ini juga ada kaitannya dengan apa? Di perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau saya ingin urai misalnya, kesimpulan dari ibadah kurban atau bulan Zulhijjah ini adalah bagaimana untuk mendatangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berani mencurahkan segala potensi kita. Dan itu namanya berkurban. Yang berikutnya, kalau kita lihat kisah dari keluarga Nabi Ibrahim, bahwa kita harus berani mengorbankan apapun yang kita cintai demi mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berani mengorbankan apapun dalam kehidupan kita demi mempertahankan keimanan kita. Karena kalau kita lihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang diuji oleh Allah untuk memilih lebih cinta kepada keluarga atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah yang pertama. Sekian puluh tahun dia berumah tangga tidak kunjung dikaruniakan anak. Sampai kemudian ada kalimat dari Nabi Ibrahim, saya ini sudah tua, belum punya anak, gitu kan? Akhirnya melihat kondisi seperti itu, akhirnya Sarah pun memahami. Akhirnya merekomendasikan atau mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Dari pernikahan dengan Hajar itulah kemudian Allah takdirkan lahir Ismail. Kalau kita lihat setelah Ismail lahir, anak yang sudah sekian tahun ditunggu-tunggu, diharapkan kehadirannya untuk melanjutkan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata disuruh membawa pergi jauh dari Palestina ke Mekah. Bayangkan, nggak ada gambaran untuk balik. Kalau nggak salah Palestina ke Mekah itu sekitar 900-an kilo, gitu kan, melewati gurun pasir dan segala macamnya. Sampai-sampai kemudian istrinya Hajar bertanya ketika ada di Mekah, kenapa engkau tinggalkan kami di sebuah lembah yang apa? Tidak ada tanaman sama sekali. Fi wadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, itu jalannya semuanya. Ikhlas. Nabi Ibrahim ikhlas. Kemudian Hajar juga ikhlas. Bagaimana dengan Ismail? Masih kecil. Ya kan? Enggak ada hal apapun yang dia korbankan karena dia masih masih bayi kan itu ya. Tapi kemudian setelah Ismail dewasa, kemudian Nabi Ibrahim ingin bertemu dengan keluarganya di Mekah, datang lagi ke Mekah, ketemu dengan Ismail. Sudah sekian lama nggak ketemu dan segala macamnya. Pas ketemu malamnya Nabi Ibrahim bermimpi, paginya disampaikan, tadi malam saya bermimpi saya menyembelih. Bagaimana pendapatnya? Ya kan? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abadif al-matumar satajiduni insyaallah as-sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan padamu. Insyaallah saya termasuk hamba-hamba yang sabar. Dilakukan saja. Coba logikanya apa? Bahwa siapa orang tua yang sanggup melakukan itu? Sudah tadi masih bayi udah ditinggalkan. Sekarang itu pilihan. Ini memilih keluarga atau milih Allah. Logika manusia, masa sih bayi segitu tega ditinggalkan? Tapi karena keimanan sudah, karena diperintah Allah sudah, sami'na wa ata'na, lakukan. Sekarang sudah sekian lama nggak diasuh, nggak dipelihara, dididik dan semacamnya, ketemu sudah dewasa, sekali datang mau disembelih, kan begitu?
Orang tua mana yang sanggup? Iya. Kalau bukan karena keimanan kepada Allah, saya rasa belum itu. Iya. Dan ini pilihan. Iya. Lebih cinta kepada anak Atau atau pada Allah. Itu pilihan. Yang berikutnya, ada satu kalimat yang indah kalau kita ambil dari rangkaian ini semuanya. Itu apa? Kesolehan satu keluarga yang kompak. Iya. Jadi kompaknya Nabiullah Ibrahim dengan Sarah. Iya. Sehingga Sarah mau mengizinkan untuk suaminya menikah lagi. Wanita mana yang Iya, seorang sanggup? betul. Kalau bukan karena keimanan, berat, gitu kan? Seperti itu. Betul. Karena keimanan. Dan Sarah paham bahwa tujuan Nabiullah Ibrahim menikah itu apa? Agar ada generasi penerus. Sehingga objektif cara menilainya ini untuk kebaikan masa depan. Iya. Seperti ya? Oke, walaupun kalau ini diangkat sensitif memang. Iya. Karena kaitannya dengan poligami. Iya, betul. Tapi kita melihat dari sejarah Nabiullah Ibrahim itu luar biasa, gitu kan? Nanti Di situ kita lihat bagaimana pengorbanannya Sarah. Oke. Nabiullah Ibrahim nggak pernah minta untuk itu. Betul. Tapi Sarah yang mengorbankan dirinya untuk mengizinkan suaminya menikah. Seperti itu. Yang berikutnya, ketika sudah menikah, punya anak Ismail, Iya. kemudian diajak Hajar dengan Ismail diajak pergi jauh, gitu kan? Ditinggal di tengah gurun pasir, gitu kan? Tanpa dibekali apa-apa. Tanpa dibekali apa-apa. Kalau bukan karena kesolehan Hajar, Iya. pasti akan terjadi sengketa. Iya, Jadi betul. masalah. Iya. Mungkin tidak terima, marah-marah. Iya, betul. Kamu laki-laki nggak Iya. bertanggung jawab, gitu mungkin kan? Tapi karena karena Hajar wanita yang soleh, dia terima. Kalau yang nama ini perintah Tuhan, oke, saya terima. Karena dia yakin. Iya. Sehingga apa? Antara Hajar dan Sarah sama-sama soleh. Solehnya bagaimana? Karena ada pemimpin yang soleh. Yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Yang luar biasa lagi kita ambil begini. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail di gurun pasir itu masih bayi, masih menyusui, ya kan? Kemudian ditinggal, bertemu lagi ketika sudah dewasa, dan remaja kan gitu ya. Ketika sudah dewasa itu ketemu. Ketika ditawari bagaimana tadi malam saya bermimpi, Betul. tapi jawabannya Ismail apa? Jawaban dari seorang anak yang soleh. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Nabiullah Ismail mendapatkan pendidikan dari Ibrahim? Tidak. Tidak. Iya. Berarti yang hebat di mana sini? Di ibunya. Ibunya yang soleh. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa satu rumah tangga, seorang wanita, seorang istri itu akan jadi soleh jika suaminya menjadi pemimpin yang soleh. Yang berikutnya, ketika lahir keturunan, anak-anak di situ, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang soleh jika didukung oleh ibu yang soleh. Seperti itu. Sehingga Rasulullah wajar menyampaikan dalam hadisnya, al-ummu madrasatul aulad atau al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Nabi Ismail tak pernah dididik oleh Nabi Ibrahim, ditinggal sejak bayi. Tapi ketika sudah besar, sudah menjadi anak yang soleh. Dari mana? Dari ibunya yang soleh. Ibunya soleh dari mana? Dari bapaknya, dari suaminya yang soleh. Sehingga di sini satu kesatuan hikmah bahwa kalau kita mengambil hikmah dari Idul Kurban atau ibadah kurban atau bulan Hijriah secara utuh, maka kita sedang diajak oleh Allah untuk menapaktilasi kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau kita berkurban, kita bukan sekedar berkurban ekor kambing yang cuma 3 juta kita merem. Kita merem, betul. Tapi setidaknya bahwa ada hikmah di balik ini semuanya. Bahwa kalau seekor kambing ini nggak seberapa kalau dibandingkan apa yang dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim demi keimanannya kepada Allah, demi mempertahankan kecintaannya kepada Allah. Seperti itu. Kita misalnya sudah mengorbankan banyak harta untuk keluarga, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim untuk keluarganya, untuk kebaikan keluarganya. Kenapa? Nabiullah Ibrahim yakin bahwa di balik ini semuanya ada kebaikan untuk keluarganya. Terakhir bahwa ketika hikmah ini bisa diambil, diserap dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita lihat bahwa balasan Allah itu nyata. Kita lihat pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di tengah gurun pasir. Dikisahkan Hajar lari ke sana kemari nyari air. Apa yang kemudian kita dapatkan?
Air Zam-Zam yang sampai saat ini tetap ada, tetap utuh, memberikan minum jutaan manusia. Mana ada sumur yang sampai saat ini bisa tetap ada Tidak pernah kering, ya? Tidak pernah kering. Apalagi di musim haji. Di musim haji ada 3 jutaan orang di tempat yang sama mengkonsumsi air tersebut. Nggak pernah kering. Hotel-hotel di sekitar air Zam-Zam di Masjid Nabawi berusaha untuk mencari sumbernya, nggak ada. Nggak ketemu kan? Hanya pakai air laut yang disuling. Tapi air Zam-Zam ini luar biasa. Dipakai jutaan orang dan ribuan tahun. Kan dari Nabi Ibrahim sampai sekarang udah ribuan tahun, nggak pernah kering. Ini luar biasa. Yang berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim diabadikan dengan ibadah kurban. Setiap kita menyembelih hewan kurban, kita akan ingatkan kepada keluarga Nabi Ibrahim AS. Kalau itu tahunan, tapi setiap hari kita ingatkan kepada keluarga Nabi Ibrahim dengan sholawat kita setiap sholat, setiap tasyahud. Kita tidak hanya menyebut Nabi Muhammad, tapi kita disuruh berselawat kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Allahumma sholli ala Nabiina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan gitu. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Muhammad. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan ini abadi sampai akhir zaman. Kenapa jadi abadi? Karena kesolehannya. Kesolehan dari Nabi Ibrahim. Begitu. Sehingga sekarang yang harus kita ambil adalah dengan ibadah-ibadah yang Allah tawarkan kepada kita, apapun ibadahnya, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih cinta kepada dunia atau cinta kepada Allah. Dan spesifik untuk bulan Zulhijjah ini, ada kurban di situ, ada haji di situ. Orang yang kemudian dia pergi haji, satu orang bisa habis 50 juta itu. Kalau bukan karena pengorbanan cinta kepada Allah, dia akan nggak melakukan itu. Lebih baik beli rumah ya? Beli rumah, biaya lainnya, memperbaiki, beli kendaraan baru, ganti dan semacamnya. Tapi karena kecintaannya kepada Allah, lakukan. Sehingga dalam ayat soal Baqarah, Allah menyampaikan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan kepada yang lain. Maka itu yang harus kita ambil poin. Wallahu a'lam. Baik Ustaz Dedi, terima kasih atas kupasan-kupasnya. Alhamdulillah pencerahan-pencerahan dan tauji-tauji dan nasihat-nasihat dari Ustaz Dedi insya Allah masuk ya. Baik Bunda Salihah, alhamdulillah hari ini sudah kita kupas tuntas semua tentang Idul Adha. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komen di bawah ini. Baik, Bunda Salihah, terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu kembali di acara FMTB berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.